Ini saya sampaikan dalam rangka aksi perubahan kinerja kepemimpinan pengawas PKP yang saya usulkan sebagai salah satu syarat diklat kepemimpinan kepengawasan yang mana ini sudah dilakukan diseminarkan pada tanggal 1 September. Kemudian selanjutnya ini dasar hukum Undang-Undang 7 tentunya tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian Permen Pan RB nomor 35 tahun 2012 karena ini kaitannya dengan SOP, kemudian PKPU nomor 4 tentang SOTK KPU, kemudian PKPU nomor 14 tentang SOTK sekretariat, dan ini keputusan teknisnya terkait dengan pedoman perencanaan penganggaran hibah non pemilihan. Kemudian selanjutnya ini apabila dirondon kepada TUSI bahwasanya tugas, kewenangan, dan TUSI sekretariat yang pertama kita runut dulu dari komisioner atau anggota KPU dalam hal penyusunan perencanaan anggaran, yaitu menjabarkan program dan pelaksanaan anggaran, kemudian merencanakan program dan anggaran. Dan inilah kami di sekretariat dipimpin sekretaris dalam hal membantu penyusunan anggaran dan program dan anggaran pemilu, kemudian memberikan dukungan teknis dan administratif. Kemudian di TUSI saya sebagai Kasubag Perencanaan Data dan Informasi ini melakukan analisis dan penyiapan dan penyusunan pengelolaan anggaran, data, dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Nah, kemudian ini ketentuan terkait hibah non pemilihan. Jadi ini sebetulnya Bu Sofi didirect kepada hibah non pemilihan, namun nantinya bisa direplikasi untuk penyusunan anggaran hibah non pemilihan. Anggaran hibah pilkada, mohon maaf. Ini ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf A PP nomor 10 tahun 2012 tentang hibah daerah, yaitu hanya untuk mendanai kegiatan dan atau penyelenggaraan yang tidak dibiayai APBN. Kemudian di Permendagri 32 ini bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat atau pemerintah pusat dapat diberikan hibah kepada satker kementerian lembaga yang ada di bawahnya. Dan ini siklus anggaran hibah non pemilihan, mungkin yang pertama biasanya ini Pemda meminta usulan, kemudian KPU menyusun anggaran, kemudian diberikan untuk direview inspektorat, kemudian diajukan ke Pemda, kemudian selanjutnya ini persiapannya adalah NPHD, kemudian pembukaan rekening, register, dan transfer, dan lain-lain. Kemudian ini pelaksanaan anggarannya, lanjut nomor 7 revisi anggaran dan pertanggungjawaban. Dan ini di nomor 2 ini adalah wilayahnya yang ingin dilakukan aksi perubahan itu di penyusunan anggaran. Kemudian ini ketika melihat fakta, isu, kemudian masalah-masalah yang ada, dan mohon maaf tidak saya tampilkan karena keterbatasan waktu, perlu adanya terobosan atau inovasi dalam hal efektivitas penyusunan anggaran hibah non pemilihan. Mungkin nanti akan diperluas itu untuk pemilihan serentak tahun 2024 juga untuk jangka panjangnya. Nah, kemudian ini latar belakang masalahnya. Yang pertama, penyusunan anggaran hibah non pemilihan ini adalah kegiatan atau program yang sifatnya itu berulang. Kegiatan rutin, jadi perlu dibuatkannya sebuah terobosan. Kemudian KPU Kabupaten Kota selain mendapatkan pembiayaan APBN juga mendapatkan hibah. Yang ketiga, waktu penyerahan usulan hibah dan hibah pilkada harus menyesuaikan dengan waktu Pemda dalam penyusunan APBD. Perlu adanya pengaturan di internal yang terstandar di KPU Kabupaten Kota dalam menyusun anggaran hibah non pemilihan dan hibah pilkada. Kemudian perlunya keterlibatan seluruh pihak di internal KPU Kabupaten Kota dalam menyusun anggaran hibah non pemilihan dan hibah pilkada, yaitu kerja partisipatif dan kerja kolaboratif yang sekarang itu mungkin didengung-dengungkan oleh KPU RI. Kemudian yang keenam, perlunya masih bersifat pengerjaan ini manual, menggunakan Word dan Excel. Nah, kemudian mari kita, mungkin ini saya coba menyampaikan dulu cara pandang kita terhadap sebuah kegiatan. Yang pertama, bahwa setiap pekerjaan itu memiliki proses yang sistematis dan perlu memiliki ukuran capaian tertentu sejak persiapan hingga pekerjaan sampai tuntas. Kemudian yang kedua, bahwasanya kegiatan itu harus memiliki ukuran yang tetap dalam rangkaiannya. Yang pertama dari sisi waktu, kemudian kuantitas, jumlah, dan kualitas. Kemudian yang ketiga, agar pekerjaan atau kegiatan
terlaksana, ini perlu sesuai dengan standar yang diharapkan atau perlu panduan berupa SOP. Kemudian selanjutnya, mari kita pahami dulu mungkin sekilas terkait SOP bahwa merupakan sekumpulan perintah untuk memandu serangkaian aktivitas dalam sebuah pekerjaan atau tugas dengan batasan-batasan terstandar guna mencapai efektivitas dan efisiensi yang tertinggi. Kemudian SOP pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan dalam organisasi berjalan secara efisien dari sisi waktu, tenaga, biaya, efektif untuk mencapai tujuan, konsisten sesuai dengan rencana, terstandar, dan selanjutnya. Kemudian ini urgensi adanya SOP, yaitu untuk membuat landasan pijak atau baseline dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dan atau penilaian sebuah unjuk kerja dalam rangka mewujudkan suatu proses dan hasil kerja yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ini selanjutnya terkait tujuan SOP, yaitu memandu pelaksanaan pekerjaan operasional yang berlangsung secara rutin dan berulang. Tentunya penganggaran ini kan rutin dan berulang. Memberi kejelasan keberlangsungnya suatu pekerjaan atau proses, memberikan kejelasan tentang siapa saja pihak-pihak yang berhubungan dengan pekerjaan atau proses. Kemudian ini sebagai alat evaluasi hasil suatu proses atau capaian sasaran suatu kegiatan. Dan terakhir sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya sidalih berkelanjutan saja, Bu Sophie. Kemudian selanjutnya ini manfaat SOP. Yang pertama membantu dalam menjamin kualitas, transparansi, dan konsistensi pelayanan unit kerja. Kemudian yang kedua menjamin bahwa praktek-praktek baik dapat diketahui pencapaiannya sepanjang waktu. Kemudian memberikan kesempatan kepada unit kerja untuk menggunakan sumber daya supaya tepat dan efisien. Kemudian yang keempat membantu menghindari ketidakjelasan siapa mengerjakan apa. Kemudian yang kelima sebagai sarana untuk memberi pelatihan kepada staf atau pegawai baru. Yang keenam memudahkan pihak-pihak berkompeten melakukan monitoring, evaluasi maupun audit. Biasanya ini inspektorat maupun BPK meminta SOP. Kemudian ini selanjutnya rancangan perubahan yang diusulkan dan disetujui sudah diseminarkan pada tanggal 1 September, yaitu outputnya adalah membuat standar operasional prosedur atau SOP, penyusunan anggaran hibah non pemilihan, dan kedua sebagai alat bantunya membangun sistem informasi perencanaan kegiatan dan anggaran atau SIPK. Ini disingkatnya SIPK. Mungkin ini mohon nanti masukannya yang tepat, jangan sampai terkesan dipaksakan gitu kan. Singkat-singkat jadi kurang bagus, mohon masukan. Dan ini tujuan lokus aksi perubahan untuk jangka pendeknya SOP, yaitu untuk memberikan panduan dalam menyusun anggaran. Kemudian sistem informasinya adalah untuk mempermudah penyusunan anggaran. Kemudian secara jangka menengahnya ini SOP untuk diimplementasikan dalam revisi anggaran hibah non pemilihan tahun 2022 yang telah direview oleh inspektorat karena adanya beberapa penyesuaian. Jadi